Diseminasi pembelajaran mendalam. Tidak mau, ya sudahlah. Tepuk PPB. Bukan tidak, tapi belum. Coba lagi. Tidak bisa, tidak mau, ya sudahlah. Bukan tidak, tapi belum. Coba lagi. Tidak bisa, tidak mau, ya sudahlah. Bukan tidak, tapi belum. Coba lagi. Coba lagi. Tidak bisa, tidak mau, ya sudahlah. Bukan tidak, tapi belum. Coba lagi. Bapak lihat tadi, ayo kita bermain benar salah. Ketika nanti benar, bentuk badannya atau posisi tubuhnya miring ke kanan, gimana? Sambil tangannya ya ke kanan. Kalau ketika jawabannya itu salah, sambil ke kiri. Ya, besok kalau ada contohan bunyinya. Satu, dua, tiga. Belajar merupakan strategi mengajar yang dipilih guru untuk mencapai tujuan pembelajaran dalam mencapai dimensi profil lulusan. 1, 2, 3. Ini ya, ke kanan semua ya. Yang berarti juga salah. Kita paham semua. Tidak paham. Strategi yang dilakukan oleh guru dalam menyesuaikan materi dan model pembelajaran. Punya tapi salah. Oh, kalau padanang dan niru padanang salah. Nah, jadi contoh ya, Pak Danang tadi maksudnya. Ya, ini loh ada strategi di sana. Memang tidak saya buat supaya ya. Betul. Tadi sudah bertepuk, bernapas, berhitung, ini juara. Lanjut. Benar atau salah? Pengalaman belajar pembelajaran mendalam. Yang pertama adalah mengaplikasi, yang kedua adalah memahami, yang ketiga adalah merefleksi. 1, 2, 3. Ini ke kanan. Ini yang kok kanan kiri. Kanan ke kiri, masih ke kiri. Pak nggak jawab berarti besok. Budi nama bu. Ke kanan. Kita cek. Salah. Berarti kamu ada. Yang pertama itu adalah pendidikan pikiran yang dilakukan serta akan menentukan tindakan yang diperoleh. Betul atau salah? Kanan kiri. Jawab ini. Kok kanan kiri? Kalau yang ngomong, aku sih Pak. Gitu. Menyerah. Nah, itu PPT berarti. 3, 2, 1. Masih ini jelaskan di situ. Pola pikir akan mendikte tindakan yang dilakukan serta akan menentukan hasil yang diperlihatkan bahwa kecerdasan bisa dikembangkan melalui usaha dan pengalaman. 1, 2, 3. Kita tuh. Tepuk tangan. Ini baru bener. Tapi sih ngomong. Lanjut. Benar atau salah? Silakan DPR. Keimanan, kewargaan, pengenalan kritis, kreativitas, kolaborasi, kemandirian, ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Ayo, ini buka HP. Ayo. 1, 2, 3. Benar. Ini sampai berapa tuh? Tadi yang 3 oleh rumahnya berapa? Jadi orang yang mempunyai pola pikir PPT itu pasti ketika mendapatkan suatu mengajari kegagalan dia akan menyerah. Sudah wes, aku nyaman gini aja. Kayak tadi Pak Indra bilang gini aja saya gini aja ya. Tapi sedikit-sedikit kita harus merubah pola pikir dan seperti itu. Kita tidak hanya PPT, kita harus sedikit berubah.
teori Pak, tapi ya sedikit dilaksanakan ada bagusnya. Orang yang mempunyai pola pikir PPB itu menganggap suatu kegagalan itu adalah bukan menganggapnya sebagai racun atau sebagai hambatan. Justru itu merupakan vitamin yang diperoleh dari suatu kegagalan. Vitamin A, B, C, D. Vitamin A ambil hikmah. Gagal itu bukan aku yang gagal, tapi caraku yang gagal. Kemudian B, belajar lagi. Vitamin B, kemudian vitamin C, coba lagi. Belajar, coba lagi. Vitamin D, lebih disiplin lagi dalam melaksanakannya. Kemudian vitamin E, dievaluasi terus. Sebenarnya apa? Pernah marah sama murid, nilai kok segini, kira-kira yang salah itu muridnya atau gurunya? Dua-duanya. Muridnya, betul itu juga. Ya? Nanti tapi kita tuh karena pecahan tidak iso. Ya iya, berperan tidak iso. Tapi harus ada. Ini kita coba, tepuk tangan untuk Bapak ini. Itu tadi sudah menyampaikan PPT. Kemudian pembelajaran mendalam sudah dijelaskan sama ujian tadi bahwa pembelajaran mendalam itu bukan kurikulum, akan tetapi sebuah pendekatan dalam pembelajaran. Kurikulumnya masih kurikulum yang dulu. CP, TP, ATP itu masih pakai yang dulu. Fase A, fase B, fase C masih pakai kurikulum yang dulu. Akan tetapi yang diubah adalah pendekatannya saja. Pendekatan pembelajaran mendalam adalah suatu pendekatan yang menekankan pada suasana belajar dengan menerapkan 3 proses, 3 prinsip: berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Melalui olahraga, olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olah pikir, hati, rasa, dan raga. Itu teorinya seperti itu. Kemudian untuk mencapai apa? Untuk mencapai 8 dimensi profil lulusan, 8 DPL. Untuk mencapai suatu tujuan DPL kita diperlukan suatu prinsip: berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Berkesadaran artinya dia sadar bahwa belajar itu mempunyai sesuatu yang bisa digunakan untuk ketika besok atau dia sudah dewasa nanti untuk bekal. Bermakna hubungan dengan kehidupan nyata. Jadi guru harus bisa mengkontekstualisasikan pembelajaran yang ada di kelas dengan kehidupan nyata. Kemudian menggembirakan. Jadi semua siswa terlibat aktif, kemudian memberikan umpan balik, siswa dapat refleksi, itu termasuk menggembirakan juga. Jadi belajar, mereka juga kadang kita tuh perlu mendengarkan suara dari siswa. Bu, aku pengen belajarnya besok di lapangan. Oh iya, ayo diturutin. Bu, aku besok pengen belajar di kolam renang. Oh iya, ada Pak Danang itu guru yang terbaik untuk dengan Pak Danang. Pak, aku pengen belajar di kolam renang. Oh iya, besok kita ke kolam renang. Oh iya, besok kita ke alun-alun. Itu termasuk mendengarkan apa suara dari siswa. Kemudian 3 prinsip tadi: berkesadaran, bermakna, menggembirakan, dan 3M lagi pengalaman belajar. Selama pembelajaran di kelas harus menerapkan 3M. Yang pertama memahami, kemudian mengaplikasi, dan merefleksi. Inti daripada pembelajaran mendalam itu sesungguhnya ada di bagian merefleksi. Siswa bisa merefleksikan diri, meregulasi dirinya sendiri. Tapi aku nggak bisa ini, anggarannya karena ini, solusinya ini. Aku nggak bisa bertahan karena ini, karena ini. Jadi siswa itu bisa merefleksikan dirinya sendiri. Itu merupakan sesuatu yang mendalam sekali. Dari tahap memahami, naik lagi ke tahap mengaplikasi, artinya siswa bisa mengaplikasikan ilmu yang didapat di sekolah atau di kelas, kemudian direfleksikan sendiri. Dan menggunakan 3 prinsip, yaitu berkeadilan, adil, tidak memandang latar belakang identitas, dia kebutuhan khusus, dia orang mana, dia orang ini, orang suku mana, tidak boleh memandang seperti itu. Adil sama rata semuanya. Edukatif, artinya mengandung unsur-unsur pendidikan, ya, digunakan untuk umpan balik dari pendidik,
berada di tengah-tengah pelajaran. Jadi bisa ditingkatkan untuk menjadi lebih baik lagi. Belajarnya mungkin mengubah metodenya atau mengubah videonya supaya anak ini bisa lanjut. Dan asesmen formatif terbagi menjadi dua, asesmen as learning dan for learning. Saya rasa sudah dapat ya sama Pak. Asesmen as learning untuk merefleksi diri sendiri, bisa berupa jurnal, kebiasaan belajar di rumah, kemudian dia belajarnya seperti apa, apakah dia harus lewat melihat video baru bisa nyambung atau bisa hanya melihat gambar, beda-beda masing-masing anak. Assessment for learning digunakan untuk memperbaiki proses